Shalom, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan karena kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang bisa membuat kami menjadi terang di dunia ini. Kalau tidak, kami akan sama-sama menjadi manusia gelap seperti yang lainnya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berikan pada hamba Roh Kudus Bapak, sehingga hamba hanya menyampaikan pesan-Mu, bukan pesan yang lain. Lalu Bapak berikan pada semua yang mendengarkannya juga Roh Kudus Bapak, sehingga pesan-Mu ini tersampaikan sempurna sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak karena doa ini didengar dan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, tadi pagi 20 Maret, saya mendapat mimpi yang aneh sekali dari Tuhan. Saya terbangun dan kemudian saya mendiskusikan mimpi itu dengan Tuhan dan Tuhan menjawab saya. Mimpinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya itu sedang melewati satu gua Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri saya itu semuanya ada tubuh-tubuh manusia. Pada waktu pertama kali saya melihatnya, saya berpikir bahwa ini adalah bangkai manusia gitu ya. Banyak sekali berjejer di sebelah kiri saya. Bangkai-bangkai itu sudah dibungkus tanah liat dan ada lendirnya gitu ya. Tetapi waktu saya kembali lagi, jadi setelah saya sampai di ujung, saya kembali lagi. Kemudian ada satu tongkat yang menyentuh bangkai itu dan ternyata bangkai itu masih hidup. Cuman manusia itu lengket sama tanah itu oleh cairan yang lengket itu. Dan saya lihat ada beberapa sudah ditelan oleh ular yang besar sekali. Ada dua yang saya lihat ularnya warna kuning gitu ya. Jadi ularnya itu sudah siap menancapkan giginya di kepala, badannya udah ketelan semua. Lalu kemudian saya kebangun dan saya tanya, Tuhan itu apa artinya ya bangkai itu? Lalu Tuhan bilang itu belum jadi bangkai ya kok. Itu sebenarnya manusia-manusia yang terikat sama bumi. Jadi mereka itu hidup di bumi, mencari nafkah di bumi, dan terikat sama bumi sehingga nggak bisa lepas lagi dari bumi. Dan kemudian dia dimakan oleh iblis gitu ya. Jadi karena dia terikat di bumi, kemudian iblis mudah sekali memangsa dia dan membuat dia mengalami maut gitu ya. Lalu saya bilang sama Allah Bapa begini, lalu Tuhan bagaimana menyelamatkan mereka? Apakah jika saya menyampaikan khotbah, lalu orang-orang ini bisa lepas dari tanah itu, bisa selamat? Lalu Allah Bapa bilang, tidak bisa Yakob. Cuman bisa melepaskan mereka sesaat dan kemudian mereka bisa kembali lagi ke tanah itu dan terikat lagi dengan tanah itu. Lalu saya tanya lagi, Tuhan bagaimana caranya melepaskan mereka? Caranya cuma satu Yakob. Waktu mereka mendengar khotbah, lalu mereka lepas dari tanah itu dan kemudian mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka betul-betul bisa lepas dari tanah itu. Tetapi kalau mereka tidak mengikut Tuhan Yesus, mereka pasti kembali ke tanah itu lagi, kemudian akhirnya terjerat oleh maut. Ular itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya sangat terkejut dan saya sangat gelisah. Lalu Tuhan mengingatkan saya, kamu ingat ini kejadian Yakob. Jadi yang harus kamu kerjakan adalah bukan hanya berkhotbah, tetapi mengajak mereka semuanya untuk ikut Tuhan Yesus. Satu-satunya cara dia lepas dari kematian yang nanti dibawa oleh iblis ular itu adalah ikut Tuhan Yesus. Dengan cara begitu dia bisa lepas dari tanah itu. Jadi Bapak Ibu, saya jadi teringat akan 3 level iman yang Tuhan pernah ajarkan pada saya. Perkataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di Lukas 9, Markus 8, dan Matius 16. Tuhan Yesus mengatakannya dengan cara yang sama. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bahwa di perkataan Tuhan Yesus ini ada 2 kata mengikuti. Sekali lagi saya bacakan. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Waktu saya pertama kali lihat ayat ini, saya langsung diingetin sama Allah Bapa. Coba kamu lihat itu kata mengikut ada 2 kali. Apakah 2 kata mengikut itu menggunakan kata yang sama? Setelah saya buka bahasa aslinya, ternyata 2 kata mengikut itu beda Bapak Ibu. Cuman Alkitab Indonesia kita menerjemahkannya sama, mengikuti. Padahal kata yang pertama pakai kata Yunani opiso dan kata yang kedua pakai kata Yunani akolouteo. Jadi Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi. Setiap orang yang mau opiso aku harus menyangkal dirinya.
memikul salibnya setiap hari, dan akolouteo, aku. Nah, Bapak Ibu, kata opiso itu artinya adalah di belakangku. Sedangkan kata akolouteo artinya adalah mengejar atau menyusul. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya baca secara parafras, yaitu secara bahasa sehari-hari dengan pengertian yang sebenarnya. Setiap orang yang mau di belakangku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengejar atau menyusul aku. Jadi Bapak Ibu, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita belajar tentang 3 level iman. Level yang pertama adalah waktu orang itu yakin Tuhan Yesus juru selamat, lalu dia memutuskan untuk berjalan di belakang Tuhan Yesus. Maka orang itu akan minta dibaptis air pasti. Dan kemudian yang harus dia lakukan pertama kali adalah menyangkal diri. Jadi Bapak Ibu, iman level pertama, iman paling dasar adalah orang itu yakin ikut di belakangnya Tuhan Yesus. Dan bukti dari keyakinan ini adalah dia minta dibaptis air. Dia sudah tidak lagi mau mengikuti yang lain, tapi dia memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Dan kemudian dia harus menyangkal diri. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengaku ingin ikut Tuhan Yesus, dibaptis air, tetapi kemudian dia tidak mau menyangkal diri, berarti imannya palsu Bapak Ibu. Imannya palsu. Iman palsu ini disebutin oleh Paulus di 2 Timotius 1 ayat 5. Paulus berkatanya begini, Timotius, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Sebenarnya bukan tulus ikhlas Bapak Ibu. Timotius, aku teringat akan imanmu yang tidak munafik. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Paulus bilang, Timotius, aku tahu kok iman kamu itu tidak munafik. Iman kamu itu tidak palsu. Artinya perbuatan Timotius itu sesuai dengan imannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya iman level 1, yakin Tuhan Yesus adalah juru selamat, maka kemudian kita akan minta dibaptis air. Dan kemudian kita akan menyangkal diri. Nah, kalau kita tidak mau dibaptis air dan kita tidak mau menyangkal diri, berarti iman kita iman munafik, iman pura-pura. Di luarnya lain, di dalamnya lain. Bapak Ibu gak bisa ya, kita tidak mau punya iman yang munafik. Begitu dia yakin Tuhan Yesus adalah juru selamatnya, maka dia pasti mau dibaptis air dan pasti dia segera ingin menyangkal diri. Itu adalah iman level 1. Nah, kita kembali lagi kayak tadi. Setiap orang yang mau opiso di belakangku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengejar atau menyusul aku. Akolouteo. Nah Bapak Ibu, iman level 2 adalah dia mau memikul salibnya setiap hari. Bapak Ibu, iman level 2 ini menarik Bapak Ibu. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 12-14. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Saya baca secara parafras, yaitu secara bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, siapa yang beriman kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu. Karena aku akan pergi kepada Bapakku, dan dia yang melanjutkan pekerjaan itu di dunia. Dan apa saja yang dia minta dalam namaku, aku akan melakukan itu, supaya Bapa dimuliakan di dalam putranya. Ya, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang di sini, kalau kamu beriman kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hadiahnya adalah dia doa minta apa saja pasti dikabulkan. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan Yesus itu selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dia tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi Bapak Ibu, inilah dia iman level 2. Iman yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Oh, iman level 2 ini luar biasa sekali hadiahnya Bapak Ibu. Hadiahnya adalah dia doa minta apa saja pasti dikabulkan. Itu adalah iman mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sekarang kita mengerti ada 2 level iman. Iman yang pertama itu adalah
iman yakin Tuhan Yesus Juru Selamat. Buktinya adalah dia akan segera dibaptis air dan dia segera menyangkal dirinya. Iman level 2 lebih dari menyangkal diri Bapak Ibu. Iman level 2 itu dia sudah berniat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah menyembuhkan orang sakit, mencari domba hilang, mengusir setan, memberitakan kabar baik dari Tuhan, dan kemudian menjadi terang dunia. Jadi orang yang dengan iman level 2 itu pasti hatinya ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Lalu hadiahnya apa iman level 2? Maka dia berdoa minta apa saja dikabulkan. Jadi Bapak Ibu kita ngerti nih, mengapa banyak orang Kristen doanya tidak dikabulkan? Karena iman mereka hanya iman level 1. Udah iman level 1, kemudian mereka tidak mau menyangkal diri. Ya repotlah, hanya iman level 2, yaitu orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, yang doanya dikabulkan. Tetapi ada iman level 3. Iman level 3 ini adalah iman mereka yang mengejar atau menyusul Tuhan Yesus. Saya bacakan sekali lagi perkataan Tuhan Yesus di Lukas 8 tadi. Setiap orang yang mau di belakangku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengejar atau menyusul aku. Nah, Bapak Ibu, inilah dia iman level 3. Dia selalu menyusul Tuhan Yesus ada di mana. Tiap pagi dia bangun, dia tanya, Tuhan Yesus hari ini mau kemana? Lalu Tuhan Yesus bilang, hari ini saya mau ke rumah sakit Jatinegara. Maka dia bilang, Tuhan Yesus saya boleh ikut enggak? Dia ingin sekali menyusul Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kata akolooteo ini, kata mengejar atau menyusul Tuhan Yesus ini, muncul di Yohanes 12. Nah Bapak Ibu sekarang kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 12. Barang siapa melayani aku, ia harus akolooteo aku. Jadi Bapak Ibu, barang siapa melayani aku, dia harus menyusul aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi Bapak Ibu kalau kita bilang kita itu akolouteo Tuhan Yesus, mengejar Tuhan Yesus, menyusul Tuhan Yesus, kita harus melayani dia di situ. Kata melayani ini dia pakai kata diakoneo. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya iman level 3, pasti kita tuh inginnya menyusul Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Diakoneo Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Dan barang siapa diakoneo aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu, ini kata aslinya bukan dihormati. Ia akan dimuliakan Bapa. Jadi sekali lagi, barang siapa melayani aku, diakoneo aku, ia akan dijadikan mulia oleh Bapa. Berarti dia akan diangkat tinggi oleh Bapa. Dia akan diberi posisi tinggi sekali oleh Allah Bapa di bumi dan di surga. Jadi Bapak Ibu, inilah dia iman level 3. Iman level 3 itu dia menyusul Tuhan Yesus ada di mana dan dia segera melayani Tuhan Yesus di situ. Diakoneo Tuhan Yesus di situ. Maka dia akan dijadikan mulia oleh Bapa. Nah, Bapak Ibu, orang yang punya iman level 3 itu akan menyusul Tuhan Yesus dan dia akan diakoneo Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata Yunani ini. Diakoneo. Kalau kita paham prinsip diakoneo ini, bahwa diakoneo itu pasti melayani Tuhan Yesus atau melayani Bapa, maka kita mengerti semua kata diakoneo yang ada di Alkitab. Contohnya Matius 20. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk diakoneo dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, ada banyak orang salah paham tentang ayat ini. Mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu memang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani kita-kita. Enggak Bapak Ibu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk diakoneo. Kata diakoneo itu selalu berhubungan dengan Allah Bapa. Jadi anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Bapa dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Betul ya Bapak Ibu? Nggak masuk akal sekali kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani kita. Berarti dia hamba kita dong.
Nggak mungkin Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu hamba Tuhan, hamba Allah Bapa. Jadi nggak mungkin dia datang ke dunia lalu dia berkata, aku datang untuk melayanimu. Nggak mungkin. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani Allah Bapa. Kata-katanya adalah diakoneo. Lalu kita juga bisa mengerti juga dong kata-kata Tuhan Yesus yang di Lukas 22 ayat 26. Tuhan Yesus berpesan begini kepada murid-muridnya. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda. Dan pemimpin harus jadi pelayan. Pelayan ini pakai kata diakonio juga. Jadi berarti pemimpin di antara kita harus diakoneo Bapa. Harus melayani Bapa. Jadi pemimpin ini bukan melayani anak buahnya. Pemimpin ini harus melayani Bapa. Lalu dia akan memimpin timnya melayani Bapa. Itu benar. Pemimpin bukan hamba anak buahnya. Pemimpin itu hamba Allah Bapa. Diakoneo Bapa. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham dengan kata-kata diakonia. Nah, banyak organisasi Kristen membentuk tim diakonia. Nah, suka salah paham nih. Tim diakonia dipikir melayani manusia. Tidak, kata diakonia itu selalu ditujukan kepada Bapak. Melayani Bapak. Karena kita cuma boleh melayani Bapak. Kita nggak boleh melayani siapapun kecuali Bapak. Jadi kalau ada tim diakonia dalam organisasi Kristen, kita harus ingat tim itu melayani kehendak Bapa dan tim itu akan menyalurkan pelayanannya kepada orang-orang yang Bapa inginkan. Karena tim itu tim yang melayani Bapa. Tim diakonia. Jadi Bapak Ibu kita sekarang sudah belajar 3 level iman. Iman yang pertama itu efeknya adalah dia akan menyangkal diri. Iman level 2 efeknya adalah doa-doanya dikabulkan Tuhan Yesus. Iman level 3 efeknya adalah dia akan diangkat jadi mulia oleh Allah Bapa. Syaratnya apa iman level 1? Syarat iman level 1 adalah dia akan dibaptis air dan menyangkal diri. Syarat iman level 2 apa? Syarat iman level 2 adalah dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Lalu syarat iman level 3 apa? Syarat iman level 3 adalah dia akan selalu ingin menyusul Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus berada. Dan di situ dia akan melayani Tuhan Yesus. Nah pertanyaan kita hari ini adalah, iman level berapa yang kita punya? Iman level 1? Iman level 2? Atau iman level 3? Kalau kita sudah sampai iman level 3 Bapak Ibu, ada satu hal yang pasti, kita pasti meninggalkan semuanya. Ini yang Tuhan Yesus tantangin sama orang kaya itu. Jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikutlah aku. Ini dia yang Tuhan Yesus tantang ke dia. Berani gak kamu punya iman level 3? Tinggalin semuanya, lalu susul aku di mana aku berada. Lalu layani aku. Bapak Ibu, iman level 3 ini ditunjukkan oleh Petrus. Jadi pada waktu Tuhan Yesus bilang sama dia, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus langsung buang jalanya, tinggalin kapalnya. Ini iman level 3. Langsung menyusul Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus berada dan dia melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu, inilah dia iman level 3. Lalu sampai di sini saya jadi berpikir, sebenarnya apa sih musuhnya iman level 1, musuhnya iman level 2, musuhnya iman level 3? Lalu saya tanya Tuhan ini musuhnya apa sih iman ini? Lalu Tuhan menjawab, musuhnya adalah kedagingan. Oh, saya ngerti Bapak Ibu. Jadi iman level 1 itu kan orang itu harus menyangkal diri. Dan dia tidak mau menyangkal diri. Kenapa? Karena dia tetap hidup menurut daging. Dia mengikuti keinginan dagingnya. Yang mesti disangkal itu adalah keinginan dagingnya. Begitu juga iman level 2 yang dia sangkal adalah kedagingannya. Dia rindu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Tetapi kedagingannya akan menahan dia sehingga dia agak males mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus. Yang dia mau kerjakan itu adalah pekerjaan-pekerjaannya sendiri. Melayani dirinya sendiri. Nah, iman level 3 juga gawat Bapak Ibu. Harusnya
dia berkerinduan menyusul Tuhan Yesus, tapi dia malas, enggan menyusul Tuhan Yesus. Kenapa? Karena menyusul Tuhan Yesus itu akan bikin dia capek. Sudah gitu dia harus melayani Tuhan Yesus lagi. Diakonio Tuhan Yesus lagi. Aduh, mendingan melayani dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu kita lihat, kedagingan adalah musuh bagi 3 level iman ini. Baik iman level 1, baik iman level 2, baik iman level 3. Itu musuhnya adalah kedagingan. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi musuh yang namanya kedagingan ini? Kita ingat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Getsemani. Oh, memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus jelas-jelas menunjukkan bahwa rohmu itu nurut sama Roh Kudus, tetapi dagingmu itu lemah. Dagingmu itu tidak mau nurut. Lalu Tuhan Yesus memberikan murid-muridnya itu langsung solusi yang tepat guna. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Itu ada di Matius 26 ayat 41. Jadi Bapak Ibu kita tahu sekarang, supaya kita tidak jatuh dalam kedagingan, yang kita harus lakukan adalah buka mata, jangan tidur, berjaga-jaga, dan berdoa. Nah, Bapak Ibu ingat dong, waktu itu murid-murid kan cuma punya satu doa. Mereka kan cuma diajarin satu doa. Doa Bapa kami. Mereka nggak tahu doa yang lain. Karena Tuhan Yesus cuma ngajarin satu doa. Doa Bapa kami. Jadi maksudnya Tuhan Yesus waktu itu adalah berjaga-jaga dan berdoalah Petrus. Maksudnya Petrus, jaga-jaga dan doakan doa Bapa kami itu. Benar loh Bapak Ibu. Doa Bapa kami itu mengandung kalimat yang memohon Bapa agar kita bisa melawan kedagingan. Kalimatnya sebagai berikut. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat itu. Jadi jangan biarkan kami jatuh dalam kedagingan Bapa. Jangan biarkan kedagingan kami digunakan iblis. Bapak Ibu ingat ya, Tuhan Yesus juga dicobai pertama kali oleh iblis di situ. Lapar kan? Silakan ubah batu ini jadi roti. Itu yang diuji, kedagingan. Rohnya penurut, tetapi daging lemah. Dan Tuhan Yesus itu buka mata, langsung lihat tipuan iblis itu. Hawa juga dicobainya kan di situ. Nanti kamu bisa seperti Allah loh. Hawa tertarik, lalu dia ambil buahnya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan kedagingan kita. Karena kedagingan kita itu bisa bikin iman kita tidak pernah bertumbuh. Tidak mau menyangkal diri, tidak mau mengerjakan pekerjaan Yesus, tidak mau menyusul Tuhan Yesus, tidak mau melayani Tuhan Yesus. Fatal Bapak Ibu buat kita akibatnya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Doa kita nggak pernah dikabulkan. Lalu apalagi akibatnya? Kita tidak pernah naik Bapak Ibu. Tidak pernah jadi mulia. Karena Allah Bapa tidak akan mau memuliakan kita. Tidak mau angkat kita naik. Karena kita tidak punya iman level 3. Iman menyusul Tuhan Yesus. Iman diakonio Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan kita hari ini adalah, kita sudah sampai iman level berapa? Kalau kita sudah sampai iman level 3, berarti itu kita sudah meninggalkan semua. Kita tidak peduli sama sekali dengan kepentingan diri kita. Seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu, tidak peduli sama sekali sama kepentingan dirinya. 33 tahun dia mengabaikan dirinya sendiri. Dia meninggalkan kerajaan surga yang nyaman itu. Datang ke bumi sebagai manusia 33 tahun Bapak Ibu. Itu hebat sekali. Berarti dia betul-betul sudah menyangkal diri. Dan dia terus melakukan pekerjaan Bapa. Dia melayani Bapa. Tuhan Yesus Bapak Ibu ada di iman level 3. Bahkan waktu Allah Bapa bilang ambil salib itu, pikul. Dia angkat salib itu. Dia pikul sampai Golgota Bapak Ibu. Tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus tidak melayani kehendak Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, mari kita punya iman level 3. Pasti kita diangkat mulia oleh Allah Bapa di bumi dan di surga. Contoh paling jelas dari kisah ini adalah kisahnya Stefanus, martir pertama itu. Bapak Ibu ingat Stefanus ya? Stefanus itu betul-betul melayani Tuhan Yesus. Dia menyusul Tuhan Yesus
Bahkan sampai mati dilempar batu dia nggak ada masalah. Dan Bapak Ibu, Lukas mencatat satu kejadian aneh. Mari kita baca Kisah Para Rasul 7. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu ia berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Bapak Ibu, 2 kali kalimat ini keluar. Sungguh, aku melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri di sebelah kanan Allah ini disebutkan 2 kali di Kisah Para Rasul 7 ini. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi pada waktu Stefanus meninggal, Tuhan Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, apa maksudnya ini? Maksudnya ini Bapak Ibu adalah standing ovation. Bapak Ibu ingat ya, kalau kita konser dan artis yang di konser itu sangat bagus sekali penampilannya, maka para penonton akan berdiri dan bertepuk tangan. Itu artinya penghormatan besar sekali. Dan waktu Stefanus itu membela Tuhan Yesus, melayani kehendak Tuhan Yesus, siap dilempari batu, Tuhan Yesus berdiri melihat Stefanus. Tuhan Yesus memberikan kehormatan yang besar sekali kepada Stefanus. Jadi inilah dia iman level 3 Bapak Ibu. Dihormati oleh Allah. Jadi mari Bapak Ibu, kita punya iman level 3. Kita menyangkal diri, lalu kita angkat salib kita tiap hari, yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Dan kita susul akolouteo dimanapun Yesus berada. Lalu kita diakoneo Tuhan Yesus di situ. Pasti kita diangkat tinggi oleh Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, setiap pagi kita bangun, kita tanya, Tuhan Yesus, hari ini kamu ada di mana? Di mana saya bisa melayanimu? Lalu misalnya Tuhan Yesus jawab kita, hari ini saya ada di rumah yatim piatu itu. Maka kita segera berangkat ke rumah yatim piatu itu dan sampai di sana kita tanya lagi, Tuhan Yesus, bagaimana saya dapat melayanimu di tempat ini? Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu doakan anak yang di sebelah kanan itu. Dia lagi sakit. Maka kita doakan anak itu. Lalu kita tanya lagi, apalagi Tuhan Yesus? Apa yang harus saya lakukan untuk melayanimu di tempat ini? Lalu Tuhan Yesus bilang lagi, saya minta kamu bicara sama anak itu. Hatinya lagi sedih karena dia dibully oleh teman-temannya. Maka kita akan ngobrol dengan anak itu. Kita memberikan dia penghiburan-penghiburan yang Allah Bapa pesankan kepada kita. Itu namanya diakoneo Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus. Selamat melayani Tuhan Yesus. Pasti Bapak Ibu diberkati limpah di bumi dan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Karena sekarang kami mengerti. Kami harus akolouteo Tuhan Yesus. Kami harus menyusul Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Dan diakoneo Tuhan Yesus di situ. Melayani Tuhan Yesus di situ. Allah Bapa, tolong buka telinga kami semuanya. Buka mata kami semua. Sehingga kami bisa tahu Tuhan Yesus ada di mana. Dan kami bisa segera menyusulnya ke sana. Kemudian kami bisa melayani Tuhan Yesus di sana. Terima kasih Allah Bapa. Karena doa ini didengar dan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu selamat meningkatkan level iman. Pasti doa Bapak Ibu dikabulkan. Pasti Bapak Ibu diangkat tinggi oleh Allah Bapa. Amin.